Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin ya aku mau mengedukasi tentang kesehatan mental. Nah, teman-teman tahu nggak sih kesehatan mental itu tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Nah, orang yang terkena gangguan mental tersebut tuh bukan berarti mereka lemah atau berbeda dari kita. Mereka tuh juga manusia biasa yang harus dihargai dan harus dihormati gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak stigma negatif tentang orang kesehatan mental. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa orang yang terkena gangguan mental tersebut tuh adalah orang yang patut dijauhi gitu atau orang yang aneh gitu kan. Tuh padahal sikap kita yang seperti itu tuh bisa membuat mental mereka semakin down. Misalnya nih ada orang yang depresi gitu kan, tuh kita menjauhi mereka. Nah itu tuh bisa membuat mental mereka tuh semakin buruk akibat sikap kita tuh. Karena itu tuh nilai kepedulian sosial sangat penting dalam kasus kesehatan mental ini. Kepedulian sosial berarti kita mau atau peduli terhadap mental seseorang dan tidak menghakimi mereka kalau mereka mau bercerita. Contohnya seperti kita mendengarkan cerita teman kita yang sedang mengalami masalah. Misalnya ada teman yang mengalami masalah nih, ada teman yang mau cerita, tahu nggak kemarin tuh aku dimarahin mamaku loh. Nah misalnya kita memberi pendapat kayak gini, baru dimarahin gitu aja, mudah nangis, lebay banget sih. Nah itu tuh bisa berakibat buruk kepada mental dia. Kita harus menjawabnya kayak gini dengan memberikan dukungan. Oh iya ya, kayak mungkin mamamu lagi sensi aja kali. Nah itu tuh bisa membuat mental dia tuh semakin baik gitu loh. Tuh seperti contoh kasus kemarin yang bunuh diri di Unan tuh kan ada yang bunuh diri. Nah kita tuh nggak tahu ya mental dia tuh seperti apa. Misalnya dia ada masalah kan, nggak ada tempat cerita. Nah dia tuh lebih memilih bunuh diri gitu karena nggak ada teman cerita. Nah dari kasus seperti ini nih, lingkungan juga yang suportif juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental kita, yang dimana seseorang merasa diterima dan didukung. Dan misalnya kalau mereka ada masalah nih, ada orang yang mendengarkan, nah itu tuh bisa membuat beban mereka tuh akan lebih ringan gitu dan bisa berbagi kepada orang lain. Nah, selain itu, edukasi tentang kesehatan mental juga penting supaya masyarakat lebih paham apa yang harus dilakukan kepada orang yang terkena gangguan mental ini tuh. Kita nggak harus menghakimi mereka, nggak harus menjauhi mereka. Nah, kita harus bisa mempengaruhi kehidupan seseorang tuh dengan kita harus mendekati mereka. Kita nanya nih, mau ada apa sih? Kayak mau cerita nggak? Nah itu tuh akan lebih baik teman-teman. Jadi kepedulian sosial itu bukan hanya tentang membantu secara langsung, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga ucapan dan sikap kita agar tidak memperburuk kondisi mental seseorang. Nah sekian edukasi dari aku. Ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Aku mau nanya, kenapa sih kita tuh masih banyak orang yang ngasih stigma negatif gitu terhadap orang yang penderita kesehatan mental? Karena kan tadi udah jelasin juga kan, kalau misalkan orang yang terkena kesehatan mental tuh kita harus menghormati juga, menghargai. Tapi kenapa masih banyak orang yang memberi stigma negatif? Mungkin ya karena masih banyak orang yang kurang paham tentang kesehatan mental tersebut tuh. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa gangguan mental itu tuh sesuatu hal yang memalukan dan harus dijauhi gitu kan. Tuh kurangnya edukasi juga berpengaruh terhadap kasus ini nih. Orang tuh lebih mudah dengan kurangnya edukasi tersebut tuh orang lebih mudah menghakimi dan tidak ada simpati atau kepedulian mereka. Ada yang mau bertanya lagi? Nah kan misalnya nih ada orang yang kayak ceria, cheerful gitu, kayak ya kelihatannya dari luar baik-baik aja. Nah kira-kira orang kayak gitu tuh bisa nggak, atau ada nggak kemungkinan dia tuh sebenarnya kena gangguan mental, cuma dia kan menyembunyikan dirinya gitu loh, kayak nggak ngeliatin ke orang atau nggak keluar lah gitu intinya. Terus dia juga nggak mau berobat gitu tuh. Nah itu tuh apakah ada orang yang kayak gitu? Kemungkinan ada nggak kayak gitu?
sebenarnya banyak sih orang yang seperti itu tuh Nao. Tidak semua gangguan mental itu tuh bisa terlihat secara langsung. Ada orang yang terlihat ceria, aktif di luarnya, tapi sebenarnya mereka tuh sedang mengalami stres, kecemasan atau depresi gitu. Karena itu tuh kita nggak boleh melihat langsung atau menilai langsung kondisi seseorang hanya dari penampilannya saja, karena kita tuh nggak tahu merekanya di dalamnya gimana. Ada yang mau bertanya? Silakan Arfa. Jadi gini kan, jadi tuh kayak banyak banget teman-teman aku tuh kayak mengalami kesalahan mental, terus kadang kayak mereka tuh curhat ke aku gitu, dan aku nih sebenarnya nggak tahu apa yang harus benar-benar aku lakuin kepada mereka gitu. Kira dari pendapatmu gimana? Mungkin dari aku ya Arfa, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan tuh adalah dengan mendengarkan cerita mereka tuh tanpa kita menghakimi, tanpa menjudge gitu loh. Kayak misalnya mereka cerita tentang masalah mereka nih, kita tuh nggak boleh menyalahkan masalah dia, kita nggak boleh kayak hanya itu masalahmu ya, kayak nggak boleh gitu Arfa. Kita harus kayak menempatkan posisi diri kita di posisi dia gitu Arfa. Terus kita juga bisa memberikan dukungan dan saran untuk mencari bantuan profesional, seperti kita mengarahkan teman kita itu kepada misalnya masalahmu udah berat banget nih, coba cerita ke psikolog atau tenaga kesehatan lainnya. Dan sekian edukasi dari aku. Kita akhiri dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.